Hai kawan pajak, selamat datang di Potex. Apa itu Potex Naga? Apa tuh kami? Potex adalah podcast tentang teks. Nah, Potex kali ini kita akan ngobrol santai. Perkenalkan dulu, nama saya Nuza. Saya Ani. Dan saya Ucit. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Ami dan Kak Ocit, Cortex itu apa sih? Ya, jadi Cortex itu aplikasi terbaru kita dari DJP. Tujuan utamanya untuk memberikan kemudahan. Tidak hanya bagi dari WP juga ya, tapi kita sebagai petugas juga memberikan kemudahan. Nah, menurut Mbak Ami, bedanya dengan aplikasi sebelumnya apa? Kayaknya nih, Potex itu nanti akan menyangkut semua aplikasi yang ada di DJP. Misalnya kalau sekarang kan kita mau lapor SPT masa 21 kita pakai Info 21. Betul. Terus ketika kita mau lapor SPT masa PPN kita pakai aplikasi web e-fakturs gitu. Harapannya nanti dengan adanya Cortex ini semua itu akan menjadi satu dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak. Itu dari sisi wajib pajak ya. Kalau misalnya dari sisi petugas, kira-kira apa nih kemudahan? Jadi kita sebagai petugas sebelumnya kan sama ya. Ya. Kita juga terlalu banyak aplikasi lah dari petugas, entah itu AR, aplikasi dari petugas di pelayanan yang langsung ketemu WP di loket juga banyak sekali kan. Nah, di sini Cortex itu menyatukan semua, jadi integrasi semua aplikasi yang ada di WP. Tujuan utamanya sih untuk memudahkan kita, tidak hanya terpisah-pisah satu menu satu aplikasi, jadi ini semua tumpah keluar di situlah integrasi. Selanjutnya Kita lihat video aja. Gimana Noza? Boleh banget kami. Silakan teman-teman disimak video berikut. Pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Tujuan utama dari pembangunan Cortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memberikan edukasi mengenai Cortex Administration System kepada internal pegawai dan wajib pajak menjelang penerapannya pada Januari 2025. Nah, itu tadi sekilas video terkait Cortex. Sebenarnya apa sih manfaatnya Cortex ini? Kalau setahu saya, manfaat dari Cortex ini salah satunya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi apa itu efisiensi dan efektivitas? Proses administrasi perpajakan itu jadi lebih cepat, lebih akurat dan lebih transparan. Iya sih, saya setuju ya kami. Kayaknya selain itu juga karena udah efisien, udah efektif, pasti wajib pajak itu bakalan lebih patuh lagi. Berarti dia akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, benar nggak? Betul, yang pasti kan lebih memudahkan dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan selama ini. Nah, selain itu ada manfaatnya? Selain itu, saya rasa meningkatkan kualitas layanan. Jadi perpajakan lebih mudah diakses dan terintegrasi. Jadi nggak lagi nih aplikasi. Kemudian ada lagi kira-kira. Kayaknya sih udah sangat menyimpulkan ya. Tapi ada satu lagi ya, yang pasti ada peningkatan nih dari kemampuan kita untuk menganalisa data. Karena tadi kan semua sudah diatur dari integrasi, jadi kita bisa lebih mudah dari petugas untuk menganalisa data ke depan. Nah, setelah semua terintegrasi nih aplikasinya di Cortex ini, tadi kan manfaatnya bagi WP sendiri, bagi petugas sendiri. Nah, nanti tampilannya berbeda dengan selama ini. Oke, jadi nanti tampilan Cortex ini akan ada dua ya. Jadi untuk wajib pajak kita sebut dengan Taxpayer Portal dan Cortex untuk petugas disebut dengan Sistem Administrasi DJP atau seperti itu. Nah, ada nggak sih kami atau Kak Ocit hal baru yang ada di Cortex itu sendiri? Pastinya ada ya, karena semua ini sudah terintegrasi. DJP juga menambah fitur-fitur layanan yang ada di aplikasi Cortex itu
Salah satunya yang pasti adalah deposit pajak. Jadi WP itu bisa menaruh seperti saldo. Jadi sebelum WP itu membayar billingnya sudah dibuat, dana itu bisa ditampung tuh di situ. Kayak kita belanja online ya berarti ya. Oh iya Isi saldo benar-benar. dulu tuh di situ. Ketika kita mau bayar, tinggal ngurangin saldo Saldo. itu. Oh, saldo Tanpa yang perlu, kita. iya, tanpa perlu buka-buka lagi internet banking atau segala macamnya. Jadi lebih mudah langsung mengurangi saldo depositnya. Kayaknya ada lagi yang penting untuk wajib pajak. Jadi dengan adanya Cortex ini kita meminimalisir surat-surat secara hard copy. Jadi nanti untuk SPP, SP2DK itu akan diterima wajib pajak secara online. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi nih alasan Jadi langsung muncul di akunnya wajib wajib pajak. pajak ya. Betul. Jadi tinggal lihat di situ ada kayak notifikasi mungkin ya. Oh iya. Oh, Keren, gitu. keren. Kalau kayak ada periodika seperti itu, bagi WP bisa nggak untuk ngeresponnya secara aplikasi di Cortex juga? Setahu saya bisa ya. Dan nanti wajib pajak juga bisa langsung menghubungi akhirnya petugas yang Oh menerbitkan gitu, SPWK tanpa tersebut. perlu kertas fisik lagi ya. Oke, lebih efisien seperti itu. Nah, selain itu nih, fitur yang ada nih, dari WP ini ada nggak layanan? Tadi kan mengurangi jumpa fisik dengan petugas ya. Ketika WP mau layanan edukasi, bisa nggak sih ngajuin online di Cortex? Tentu bisa sih Kak Ami dan Kak Ocit. Jadi nanti di dalam Cortex itu semua terkumpul di dalam satu pintu, meliputi layanan edukasi dan layanan administrasi perpajakan. Gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misal WP ada yang terkendala nih aplikasi, boleh nggak sih langsung ngajuin di aplikasi itu minta edukasi gitu? Kita jumpa janjian atau minta jadwal hari apa gitu, bisa kali ya? Bisa. Baik. Nah, nanti kalau di seperti itu, nanti kan ketemu sama penyuluh nih ya. Berarti di menu penyuluhnya pun nanti juga ada notifikasi gitu ya, ketika ada permohonan gitu ya. Iya, jadi karena kalau ada pertanyaan dari wajib pajak bisa langsung direspon Oh, gitu. sama petugas kita yaitu Pusat Betul. Baik. Nah, setelah itu nih, ketika semua sudah beralih ke Cortex, nanti kan rencana di Januari ya, Iya betul. Ya, nggak lewat ya. aplikasi yang lain nih, yang utama BJBO. Nanti serta-merta sudah off atau gimana? Apa masih bisa digunakan BJB online segala macam? Karena kita masih dalam proses, tentunya DJP online itu akan secara bertahap digantikan. Nah, ini akan dilakukan juga untuk mempertimbangkan kesiapan teman-teman kawan pajak nih, wajib pajak kita semua, serta kondisi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Jadi masih bisa pakai aplikasi yang Masih sama bisa. sambil juga konteksnya dijalankan. Betul seperti itu. sekali. Iya. Jadi WP kalau misalnya ada masih belum bisa menggunakan konteks, bisa pakai yang lain. Kasih lama, betul. Iya. Iya. Terutama mungkin untuk yang pembetulan ya. Pembetulan yang tahun-tahun sebelumnya kan mungkin bisa di open ya. Pakai aplikasi kita lama ya. abortir di DJP online. Betul sekali. Layaknya ini kan kalau aplikasi baru pada umumnya kan sudah terinstall kayak di kita nih, bisa diinstal nih di gadget. Bisa nggak sih ini kawan-kawan pajak semua mengakses di HP kita? Agar tampilan Cortex ini lebih optimal, jadi wajib pajak disarankan untuk menggunakan laptop atau PC. Jadi belum Oh, bisa gitu. kalau kita Iya. akses Cortex itu melalui handphone. Mungkin karena tampilannya terlalu kecil mungkin ya, Betul. tidak maksimal untuk dimanfaatkan baik, lebih maksimal jadi pakai laptop Pakai ataupun laptop atau Sih, betul. Nah, dengan adanya Cortex ini dari pendaftaran, kemudian pelaporan hingga pembayaran pajak, itu kan bisa dilakukan secara online ya. Nah, termasuk juga permohonan wajib pajak yang tadi sudah disebutkan. Nah, menurut Kak Ocit sama Kak Ami nih, apakah wajib pajak nanti gak bisa lagi nih untuk, saya pengen ketemu nih sama teman-teman AS saya, atau pengen ngobrol langsung sama teman-teman fungsional penyuluh, bisa nggak sih? masih boleh banget. Jadi KPP tidak membatasi layanan tatap muka ketika sudah beralih ke Cortex. WP kalau mau ketemu silahkan, mau langsung ke KPP silahkan, mau janjian seperti tadi di aplikasi mau edukasi
silakan juga. Jadi kita tidak ada batasan untuk menerima layanan secara tatap muka. Jadi seperti banyak itu. opsi ya Mas Betul, Ocit ya, bisa iya. ketemu langsung, pengen ketemu AR atau fungsionalnya yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng gitu ya, atau bisa melalui online gitu ya. Nah, sekarang nih untuk beralih ke Cortex, apa sih persiapannya yang perlu disiapkan sama WP buat kawan-kawan pajak? Jadi dari awal itu kita kan sudah melakukan pemadanan NIK dan NPWP ya. Betul sekali. Itu yang paling awal dulu. Iya. Yang kemudian kita ada juga sosialisasi yang diajarkan oleh KPP terkait Cortex untuk pengenalan apa sih aplikasi Cortex itu kepada masyarakat. Jadi syaratnya harus pemadanan NIK dulu ya. Kalau betul. seandainya nih belum pernah ada si pemadanan NIK-nya, gimana? Masih bisa nggak atau kawan-kawan pajak untuk mengakses Cortex? Nah, pertama-tama yang penting akun di DJP online-nya aktif dulu. Terus nanti pastikan data-datanya lengkap, baru kemudian dilakukan pemadanan NIK dan NPWP. Tetap ya harus. Iya, harus. harus. Oke. Terus pertanyaannya, bagaimana sih cara wajib pajak misalnya bisa? Nah, buat kawan-kawan pajak yang pertama kali mau mengakses Cortex, jadi syaratnya harus meriset dulu nih passwordnya. Jadi passwordnya yang kemarin sudah aktif di DJP online harus di reset di Cortex. Kenapa? Jadi untuk memastikan keamanan nih dari aplikasi Cortex sendiri. Nah, bagi yang belum pemadanan NIK NPWP, bisa nggak kawan-kawan pajak untuk mengakses Cortex? Nah, untuk teman-teman kawan pajak, orang pribadi yang telah terdaftar sebelum 14 Juli 2022, NIK dan NPWP-nya harus padan terlebih dahulu. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, buat kawan pajak semua nih, gimana buat mempelajari aplikasi baru Cortex ini? Nah, DJP itu udah melakukan banyak kegiatan Kak Ocit dan Kak Ami. Salah satunya edukasi ke wajib pajak dengan cara mengadakan kelas pajak di KPP. Selain itu, sekarang udah tersedia simulator Cortex di DJP online. Nah, buat teman-teman kawan pajak nih yang mau memanfaatkan simulator Cortex, boleh banget tuh. Jadi sudah cukup jelas artinya penjelasan dari kita nih ya terkait dengan Cortex, bahwa Cortex ini merupakan sistem administrasi DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, dan meningkatkan kemampuan analisis data bagi kita sebagai petugas. Jadi demikianlah kawan pajak semua, semoga bermanfaat untuk kita. Kami harapkan kepada kawan pajak untuk dapat memanfaatkan kanal edukasi Cortex, baik melalui kelas pajak di kantor pajak ataupun melalui simulator Cortex yang ada di DJP. Nah, Kak Ocit dan Kak Ami, kira-kira dari pembahasan kita dari tadi mulai sampai kali ini, ada nggak yang mau disampaikan lagi? Terkait edukasi mungkin, atau terkait Cortex kesimpulannya mungkin? Oh ya, mungkin tadi kayaknya ada sedikit ya terkait dengan edukasi ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita fungsional penulis, tadi kan disampaikan bisa secara online nih. Mungkin maksudnya online di sini itu jadi ketika perusahaan nih mau mengadakan sosialisasi, bisa mengajukan permohonan secara online melalui Cortex, nanti akan direspon oleh kita untuk mengadakan sosialisasi di perusahaan tersebut. Seperti itu sih. Mari kawan pajak semua kita tunggu di penerapan Cortex tahun depan. Nah, keren banget ya ternyata Cortex itu kami dan Kak Ocit. Kita harapkan semua teman-teman kawan pajak dapat memanfaatkan kanal edukasi Cortex, baik itu melalui kelas pajak di kantor pajak, ataupun melalui simulator Cortex di DJP online. Mari kawan pajak semua kita dukung penuh penerapan Cortex kita. Pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.